Selamat datang semuanya, Ibu Bapak dosen yang menghadiri acara coaching magang pariwisata syariah. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah hadir juga, kepada Bu Saida juga ada. Terima kasih. Kita mulai aja acara coaching magang pariwisata syariahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agendanya coaching magang ini, pertama ada atasan dari Wadi, tapi Pak Ansanya lagi sakit jadi nggak bisa masuk. Dilanjutkan dengan pembukaan sama Pak Dekan, Pak Dr. Isisdian. Dilanjutkan dengan penyampaian materi sama narasumber dari Bu Hes. Dilanjutkan dengan penutupan. Kepada Bapak Dekan, dipersilakan untuk pembukaan program magang coaching wisata saya ini. Dipersilakan untuk dibuka, Pak. Baik, makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Hesi selaku narasumber pada coaching kali ini dan sekaligus sebagai Ibu Adik 1 di bidang akademik Wakil Dekan 1 FEBI yang Tinggi. Yang saya hormati, ada lagi ya? Oke, adik-adik serta coaching pariwisata syariah PBIN Bukit Tinggi. Syukur alhamdulillah pada siang kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, inayah, hidayah sehingga kita dapat berjumpa dalam acara pembukaan coaching pariwisata syariah. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adikku atau anak-anakku, bahwa tujuan dari coaching ini adalah ada dua tujuan, ada tujuan akademis dan tujuan praktis. Bapak selalu mengingatkan itu. Tujuan akademisnya adalah agar saudara-saudara bisa menguji ilmu yang didapat selama beberapa tahun yang lalu di kelas, kira-kira 8 semester, diuji di lapangan bagaimana antara teori-teori itu yang dihubung-hubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Yang ketika telah menguji fakta-fakta atau teori-teori itu di lapangan, maka akan menghasilkan yaitu tujuan keduanya, tujuan praktisnya, yaitu apa? Nanti kalau sudah dapat data-data yang dihubungkan antara teori dengan data, akan menghasilkan data-data itulah nanti sebagai kepentingan praktis, yaitu dapat data-data untuk menghasilkan karya ilmiah, yaitu skripsi. Tapi ada sebelum nanti kita mendengarkan dari Bu Hesi tentang pembekalan coaching ini, diantaranya adalah peraturan-peraturannya, regulasinya, tentang teknik pelaksanaan seperti apa, dan bagaimana nanti pelaporan dari kegiatan coaching, kegiatan dari magang itu, bagaimana bentuknya. Secara rinci akan dijelaskan oleh Bu Hesi ya. Ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak ini. Pertama, harus jaga akhlak, jaga moral, jaga attitude ya. Cara bersikapnya gimana, cara ngomongnya gimana. Cara ngomong pun harus beda-beda itu. Cara keatasan gimana, cara yang lebih senior gimana, cara yang sepadan gimana, cara yang lebih umurnya lebih rendah dari kita gimana. Itu ada aturannya. Kalau dalam Al-Quran itu ada qaulan layyina, kepada yang bawah itu qaulan layyina. Kalau yang lebih tua itu qaulan karima. Kalau yang sepadan itu qaulan sadida. Itu juga ada itu. Kalau ke guru juga qaulan ma'rufa. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Di Minang juga ada kan, ada kato-kato melereng, kato-kato
menanjak itu ya, kata-kata menurun dan lain-lain, itu semuanya ada etikanya. Itu etika dalam berucap, etika dalam bersikap, etika dalam apalagi bertatur kata. Mungkin kalau sekarang nanti dia pakai WA, pakai SMS juga harus ada etikanya itu ya. Jadi enggak sembarang SMS, itu dijaga etikanya. Yang kedua dijaga dijaga inovasinya, kedisiplinnya dijaga ya. Kedisiplinan dijaga. Kalau seandainya itu dengan pihak lembaga itu buat komitmen ada satu pertemuan misalnya jam 7.30, kita datangnya jam 7.15. Nah, itu namanya menjaga kedisiplinan ya. Nah, yang ketiga harus dijaga juga inovasi ya. Jadi buatlah inovasi-inovasi, apalagi walaupun sekarang tugas mandiri, harus buat inovasi-inovasi itu. Ketika kita buat inovasi, maka itu nanti diberikan kepada pihak lembaga. Insya Allah lembaga itu akan senang sekali. Karena apa? Karena ada inovasi-inovasi dari kita. Yang keempat, pesan Bapak itu adalah jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, apalagi sekarang zaman COVID ya, harus selalu pakai masker kalau ketemu orang, jaga jarak ya, sering mandi ya, mandinya pagi dan sore lah minimal ya, kalau bisa 3 kali sehari, pagi, siang, sore, sama dengan makan itu. Biar apa? Biar COVID-nya itu tersingkir terus ya. Pakai sabun juga ya. Jangan mandi nggak pakai sabun, nanti bau ya. Harus pakai sabun. Ya, nah, itu ya. Paham ya? Ada 4 pesan apa aja dijaga? Nah, yang apa? Jaga etika, jaga kesehatan, jaga kedisiplinan, jaga inovasi ya. Itu 4 aja yang Bapak ingin. Baik, untuk memperbanyak kesempatan nanti kita akan dengarkan dari Bu Hesi tentang peraturan-peraturannya, peraturan magang gimana ya. Nanti apa pelaksanaannya seperti apa, dan terakhir nanti buat laporan dari magang itu seperti apa nanti konsepnya. Baik, dengan mengucapkan atau dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Bapak buka acara coaching para wisata syariah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Moderator. Terima kasih kepada Pak Dekan yang telah membuka acara coaching magang kali ini. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Ibu narasumber kepada Ibu Hesi TKPT, dipersilakan untuk menyampaikan materi dan apa-apa saja yang harus dilakukan di program magang kali ini. Ada Bu Hesi, dipersilakan. Bu Hesi. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, Bapak Dekan yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Sekretaris Prodi S1 Pariwisata Syariah, seterusnya mahasiswa pariwisata syariah yang sama-sama kami banggakan. Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, kita sudah diberikan kesehatan, kelapangan di siang hari ini untuk bisa sama-sama berkumpul di media Zoom meeting ini dalam rangka pelaksanaan persiapan magang parsial. Oke, baik. Di grup chat ini ada berapa ya? Anda semua ya? 38 orang di sini. Total mahasiswanya berapa Pak Agung? 35. 35. Ini suara Pak Agung antara ada dan tiada. Ada 35. 35. Ya. Baik. Itu di grup chat itu memang ada bahan Ibu. Ibu sudah kirimkan untuk Anda. Itu sekedar pedoman bagi Anda ya. Baik, seperti mungkin pelaksanaan persiapan magang prodi yang lain sebelum ini,
ada beberapa hal yang Ibu tekankan di sini. Yang pertama mungkin masalah regulasi pelaksanaan magang. Ya. Kemudian terkait dengan petunjuk teknis bagaimana model magang kita di dalam situasi khusus seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, Ibu akan coba nanti sedikit berikan panduan kira-kira laporan magangnya seperti apa kita persiapkan. Jadi mungkin itu 3 kelompok teknis yang akan coba kita diskusikan di dalam forum ini di siang hari ini. Ya, Ibu coba mungkin share screen ya. Jadi ini adalah bentar. Kita punya acuan bagaimana model pelaksanaan magang kita di dalam situasi khusus pada saat ini, yaitu pada saat situasi COVID-19 seperti ini. Anda semua bisa lihat apa yang Ibu share, bisa dilihat? Sudah kelihatan Pak Gung? Ya, Bu. Sudah. Jadi intinya, kenapa kita nggak magang biasa saja Bu, seperti pada saat kondisi normal? Dulu, saya yakin kita semua menunggu kesempatan itu. Artinya, teori yang kita pelajari selama kita kuliah, ini sudah semester 5, Anda melewatinya. Ibu yakinlah, Anda ingin mencoba untuk memperbandingkan secara teoritis itu seperti ini mengenai pariwisata syariah itu. Kemudian praktisnya seperti apa? Pelaksanaannya sendiri di lapangan seperti apa? Ibu yakin Anda mungkin sudah menunggu kesempatan ini sekian lama untuk bisa mempraktikkan ilmunya, untuk bisa berbagi ilmu dengan para praktisi di lapangan. Namun demikian, apa yang kita inginkan memang tidak selamanya itu akan running well dia, berjalan dengan baik. Ya. Jadi ada beberapa constraint yang tidak kita duga dan hampir semua orang juga tidak menduganya ini akan terjadi. Nah, karena itulah model pelaksanaan magang kita itu dibuat seperti khusus ya, khusus untuk situasi saat ini. Dan kebijakan yang diambil pun itu mesti kita pahami sepenuhnya, tidak melalui proses pengujian. Jadi ini masalahnya kemudian dipelajari dalam waktu singkat oleh pemerintah. Inilah regulasi yang dikeluarkan. Nah, kita bergerak berdasarkan aturan SKB 4 Menteri ya. Jadi ada menteri itu 4 orang, lalu mereka membuat kesepakatan bahwa tidak boleh ada pembelajaran yang sifatnya konvensional seperti biasa sampai wabah pandemik ini berakhir. Nah, kita mungkin mendengar istilah BDR, belajar dari rumah, ya. Dan itu peraturan itulah yang kemudian diturunkan dengan ini surat edaran Dirjen Pendis ini. Jadi ini secara tegas disebutkan di sini bahwa proses perkuliahan hingga akhir semester genap pada setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu dilakukan dalam jaringan. Magang itu bagian dari kurikulum kita, bagian dari proses akademik yang dimaksud. Makanya pelaksanaan magang itu dilakukan dalam jaringan, atau kita sebut online.
Cuma kita menamakan magang kita ini adalah magang mandiri, itu dia namanya. Artinya mahasiswa coba dilepas sendiri untuk mencapai target yang dimaksud, kemudian itu dihargai seperti SKS dia kuliah seperti biasa. Nah, jadi kalau magang itu 4 SKS, magang mandiri pun yang dilakukan itu dihargai 4 SKS. Nah, keputusan ini tentu saja berkonsekuensi pada perubahan juknisnya, petunjuk teknisnya. Nah, kita sudah kirimkan surat, mungkin Anda sudah menerima juga, ada surat yang diberikan yang ditandatangani oleh dekan, Pak Dekan, itu magang ke instansi masing-masing. Nah, di dalam surat itu kita katakan bahwa pembelajaran dilakukan secara online. Sepanjang instansi membutuhkan mahasiswa datang ke lokasi, silakan mahasiswa datang ke lokasi dengan tetap memperhatikan protokol COVID. Jadi, kalau bisa kita bilang semi, ya semi. Kalau bisa kita bilang, kayaknya Bu Esi nggak nurut deh aturan pemerintah. Nah, ada ruang bagi kita di perguruan tinggi pada masa new normal sekarang ini, di mana daerah dengan zona hijau, zona orange, itu boleh melakukan tatap muka dengan protokol COVID. Nah, kita tidak memaksakan situasi ini memang, makanya poin kedua ini kita buat. Nah, jadi Ananda semuanya diperbolehkan untuk tetap magang, namun tidak full. Jadi, kalau misalnya lembaga instansi yang terkait itu menginginkan Anda datang di lapangan, silahkan. Nah, kemudian magangnya itu juga boleh dilakukan di lokasi di zona masing-masing. Jadi, kalau Anda tinggalnya di Bukit Tinggi, magang di Bukit Tinggi, itu akan lebih baik. Kalau Anda tinggalnya di Pasaman sana, magangnya di sana saja, di daerah Pasaman saja. Nah, Anda boleh magang kalau misalnya untuk Parsha yang sesuai itu Ibu rasa mungkin travel agent mungkin sesuai, kemudian dinas pariwisata mungkin juga sesuai, kemudian apa lagi ya, kantor-kantor yang berorientasi pariwisata lah, itu sesuai. Silakan pilih saja lokasi di mana Anda berada dalam zona aman Anda sendiri. Jika kemudian misalnya ya, Bu, saya udah daftar di Padang, cuma saya tinggalnya di daerah Solo misalnya. Sepanjang Anda bisa menjaga protokol COVID-nya, sepanjang institusi itu tidak mempersoalkan dari mana Anda berasal, silahkan saja. Nah, coba tentu tidak ada jaminan. Apakah Ibu yang akan menjamin kalau nanti saya sakit? Tidak bisa Ibu menjaminnya. Makanya Ibu mengatakan bahwa kita berpedoman pada aturan yang sudah dikatakan tadi. Ini dia. Bahwa pelaksanaannya dilakukan secara online. Mungkin nanti Ibu dosen Anda tidak akan bisa mengunjungi Anda ke lokasi. Kita hanya mungkin bisa menggunakan media untuk berkonsultasi. Silakan gunakan media apa saja. Anda boleh pakai WA group, Anda boleh pakai Skype, Anda boleh pakai Zoom, video call, terserah. Nah, ini mungkin bisa nanti dikonsultasikan teknis yang seperti itu dengan Kaprodinya, dengan Pak Amsah ya, atau dengan Pak Agung. Nah, itu mungkin terkait regulasi yang bisa Ibu share.
Dan ini boleh tawar-menawar nggak Bu? Ini sudah harga mati ya. Jadi ini sudah Ibu, ini sudah pakai tawar-menawar ini. Nah ini dia di poin kedua ini. Ini sudah hasil dari tawar-menawar ya. Ya jadi kalau seandainya mau ini full juga di lapangan, tolong jaga diri masing-masing. Nah itu pesan Ibu memang. Nah kemudian kita tanggal berapa ya Pak Agung ke lapangannya Pak Agung? Pak Agung? Ya, masih belum tahu. Masih belum tahu. Ya, oke. Soalnya Nah, jadi kalau seandainya ada perubahan di lokasi, silakan nanti ditarik lagi surat yang lama dari lokasi yang di mana instansi yang sudah Anda pilih, kemudian dipilih lagi lokasi yang baru di mana Anda berada dalam zona amannya. Ya. Nah, ini ada suratnya, nanti bisa diminta ke Pak Agung saja, lalu nanti dimasukkan lagi ke Kaprodi, setelah itu ditandatangani oleh Pak Dekan ya. Kalau seandainya lokasinya ingin pindah misalnya, saya nggak mungkin Bu itu zona merah, saya harus pindah ke kampung saya misalnya di Pasaman. Silakan, kita tetap memberi ruang untuk itu. Nah, konsekuensi dari magang mandiri ini adalah poin laporan menjadi sangat penting. Jadi yang dinilai oleh pamong magang Anda, pamong magang itu adalah dosen pembimbingnya, itu adalah laporan yang Anda buat. Nah, ini adalah contoh mungkin gambaran laporan yang bisa Ibu berikan ya. Ini salah satu contohnya, nanti Ibu, boleh Ibu nanti share di grupnya juga boleh nanti. Nah, intinya Anda membuat laporan magang ini setelah Anda magang. Jadi pada saat di lokasi, maka yang Anda butuhkan adalah bagaimana memapping persoalannya. Apa persoalannya di situ. Nah, ketika kita sesuaikan dengan konsentrasi keilmuan kita, nah, misal pariwisata halal. Nah, ini contohnya. Apakah judulnya harus ini? Tidak. Anda boleh mengambil judul yang lainnya, intinya itu berada di pariwisata syariah. Ya, di konsep pariwisata halal. Nah, laporan magang ini nggak usah dibuat banyak-banyak seperti membuat skripsi. Karena intinya adalah sebuah strategi pariwisata saja. Ya, boleh dibuat 20-30 halaman, ini silahkan dibuat begitu. Nanti Bu share ininya, formatnya ya. Nah, kemudian ini contohnya adalah development concept, konsep pengembangan pariwisata halal. Di mana Anda magang misalnya di desa, ya boleh di desa Pelangi misalnya. Saya di travel agent misalnya Bu, ya tidak masalah juga. Apa persoalan yang ada di travel agent itu? Misalnya pengembangan pariwisata halal oleh travel agent A misalnya. Nah, tinggal dibuat begitu. Nah, kemudian isinya apa? Kira-kira isinya ini. Nah, ada pendahuluan, ada 4 bagian di sini ya. Ada landasan teoritisnya, ada metodenya, kemudian ada bagian bisnis plan dan bagian strategi pengembangan pariwisatanya. Setelah itu kesimpulan dan saran. Nah, ini ada catatan dari Pak Amsah. Boleh, kalau misalnya merujuk ke profil pariwisata kan Anda bisa menjadi konsultan. Nah, kalau judulnya konsultan ya di judulnya disesuaikan lagi di sini. Kalau mengarah ke konsultan, Ibu rasa ini development konsep ini mengarah ke konsultan. Nah, kalau misalnya sebagai apa tadi? Sebagai praktisi, ya tinggal saja pengembangan pariwisata kuliner, kan itu sebagai praktisi itu pengembangan pariwisata kuliner di Payakumbuh misalnya. Nah, kemudian sebagai peneliti dia bisa juga. Jadi ini diarahkan saja ke profil ini. Kemudian,
Nah, di bagian pendahuluan ini isinya apa? Ya, kita yang jelas ini problemnya. Ya, problemnya ada di sini. Apa yang ingin ditulis di sini? Ya, diuraikan. Misalnya di desa itu potensi pariwisata tinggi, tapi belum tergarap misalnya. Ada air terjun, ada segala macam di desa saya. Kemudian namun tidak digarap secara sepenuhnya, sementara pendapatan masyarakat masih rendah dan ini bisa ditingkatkan dengan adanya objek-objek wisata halal tersebut. Nah, ini diurai di sini problemnya. Ya. Nah, kalau ada datanya dimasukin datanya di sini. Setelah ada masalahnya, tujuan Anda apa? Misalnya pengembangan destinasi pariwisata di desa Anu. Pengembangan industri pariwisata halal di situ. Atau pengembangan wisata kuliner. Nah, dan seterusnya. Atau pengembangan agen pemasaran misalnya. Strategi pengembangan pemasaran travel agent A misalnya. Ungkapkan di sini maksudnya apa. Setelah itu apa keluarannya? Apa yang diinginkan dari yang Anda amati ini? Misalnya dokumen pengembangan pariwisata atau konsep pengembangan travel agent A misalnya. Diurai di sini. Kemudian ada ruang lingkup. Nah, tentang apanya saja? Saya nggak mau bahas yang lain-lain misalnya. Saya mau menginventarisasi misalnya. Peluang, tantangan misalnya. Kalau misalnya di travel agent, saya ingin memapping persoalan yang dihadapi oleh travel agent A misalnya. Tinggal dibuat di sini. Nah, kalau landasan teoritisnya ini cari dari buku. Nah, ya, ada buku, ada jurnal, taruh di sini. Nah, yang paling penting itu adalah di isu strategisnya ini. Ini paling penting ini. Artinya, ketika Anda magang misalnya di desa tempat Anda sendiri. Nah, di desa Anda ini Anda mengamati potensi wisata halal itu banyak. Ada misalnya wisata religi misalnya. Ada masjid yang bagus di sana. Kemudian ada kelompok tahfiznya juga. Ada misalnya enggak yang ini. Saya melihat yang kondisi pariwisata religi itu ada di sekitaran ini deh. Sekitaran daerah Maninjau. Nah, itu ada wisata religi di situ. Atau di daerah ini. Ada pondok Tahfizul Quran yang di lereng Gunung Singgalang. Nah, situ juga ada. Itukah yang mau dikembangkan? Bikin di sini isu strategisnya. Daerah ini memiliki potensi. Ada pondok pesantren, alamnya bagus, kemudian penduduknya juga Islami. Itu isunya, ya kan? Nah, ada kemungkinan potensi pengembangan pariwisata religi di sini. Nah, di sini diungkap isu-isu strategis itu. Nah, setelah itu desain rancangannya lagi. Oke, saya melihat ada beberapa potensi. Potensi ini dirancang dengan cara apa? Kebanyakan ya ada exploratory research namanya, dieksplor. Anda boleh baca lagi buku metodologinya ya, ada exploratory research itu seperti apa. Kalau ini sulit menurut Anda, pakai SWOT saja. Ada SWOT analisis. Ini SWOT ya, tidak rumit. Kalau misalnya butuh nanti SWOT, baca buku Freddy Rangkuti juga selesai itu. Atau nanti bisa minta tolong, kalau misalnya mau contoh juga ada di sini juga banyak nih di ruangan Ibu yang nulis tentang SWOT. Pakai analisis SWOT. Tapi bukan pariwisata memang, tinggal dikembangkan saja. Minta ke Pak Agung, Pak Amsa juga ada lah contoh-contoh SWOT analisis ini.
pakai desain rancangan yang Anda pahami saja. Nggak perlu pakai statistik yang rumit-rumit, nggak usah. Itu untuk skripsi saja. Kalau untuk laporan magang ini kualitatif saja pendekatannya boleh. Pakai SWOT atau pakai desain deskriptif kualitatif. Sederhana. Kalau mau contoh nih silakan nih di ruangan Ibu nih banyak ini contohnya, atau ke Pak Amsa minta juga boleh. Nah, datanya dikumpulkan seperti apa? Saya wawancarai misalnya masyarakatnya. Saya wawancarai Bapak Wali Nagarinya. Saya diskusi dengan pengelola cottage, boleh. Saya diskusi dengan ini bagian tiket masuk, misalnya di tempat air terjun itu, nah, boleh silakan. Saya diskusi memang dengan pemilik travel agent, juga boleh. Ini dibuat di sini. Bagaimana diskusinya? Boleh pakai FGD, boleh pakai informan saja, boleh juga wawancara. Ya, Ibu usulkan di sini memang wawancara sajalah, ya. Wawancara ini yang cukup simple ya, wawancara. Nah, kemudian data informasinya dari mana diambil, informannya siapa, ditulis di sini. Kalau misalnya pengembangan suatu desa wisata ya, Dewi-Dewi misalnya ya. Jadi kan ada yang nulis tentang Dewi-Dewi, desa wisata. Ya unsurnya apa? Ninik mama yang diwawancarai, wali nagari, bundo kanduangnya diwawancarai, pemuda, dan seterusnya. Mungkin di sini. Nah lokasinya di mana? Buat lokasinya. Perancangan master plan ini dilakukan di nagari apa? Atau di desa apa? Kalau pengembangan travel agent ya buat saja. Perancangan master plan ini dilakukan di travel agent A. Nah, objeknya apa? Dibuat di sini. Apakah pemasarankah objeknya? Atau objek wisata itu sendiri-kah? Atau unsur syariahnya kah? Terserah Anda. Nah, setelah itu metode analisisnya ya sederhana saja, kualitatif. Kita kelola datanya, kita baca, kita visualkan, kita sajikan, kita interpretasikan, kemudian kita analisis. Nah, ini yang bagian hasilnya. Ya. Dibuatlah bisnis plan-nya. Dibuat strateginya. Ada dua hal di sini ya. Bisnis plan-nya dibuat, strateginya dibuat. Apakah harus digabungkan dua-duanya, Bu? Boleh juga kalau dibutuhkan. Kalau satu saja boleh enggak? Boleh juga. Kalau misalnya Anda meneliti travel agent, mungkin lebih baik bisnis plan-nya yang dibuat. Tapi kalau misalnya Anda membuat sebuah konsep pengembangan, Ibu rasa yang cocok itu adalah strategi pengembangan. Kalau mau dua-duanya, institusi pariwisatanya sekaligus strategi pengembangan pariwisatanya, buat dua-duanya. Nah, dibuatlah profilnya dulu, profil Desa Pelangi. Desa ini berada di sini, kemudian ini dia sumber alamnya, dia berada di lokasi ini, nah, sertakan petanya, kemudian apa potensinya di situ? Ada wisata kuliner, ada kawah, buat kawah daun, ini ada kawah daun contohnya. Kemudian apalagi ada air, pemandian air panas, nah, buat di sini ada fotonya. Nah, kalau Ibu sarankan memang agak banyak ya, karena ini namanya kan sebuah konsep development. Nah, maka andalan Anda adalah di dokumentasi fotonya. Ya, jadi Anda boleh foto objek-objek wisata sekalian dengan Anda berdiri di situ juga boleh. Jadi selfie. Jadi ini beneran Bu. Jadi enggak nanti kalau seandainya Bapak Ibu pamongnya, ini beneran ini bukan foto dari Google kamu ambil. Enggak, Bu, kan ada saya tuh selfie di dalamnya. Itu lebih bagus lagi. Misalnya, ya tapi jangan lagi mandi juga kali ya. Mungkin di pinggirnya sini saja Anda berfotonya. Nah. Oke, nah ini disertakan foto-foto di sini. Nah, ini dia. Nah, ini strateginya. Belum ada konsep wisata yang jelas. Lalu apa strateginya? Perlu pengembangan portofolio wisata. Kemudian apa lagi? Belum ada regulasi. Nah, ini kan ini persoalan permasalahan ini, masih di permasalahannya.
Nah, yang strateginya di mana? Strateginya berada di sini. Nah, ini strateginya. Nah, ini untuk daerah kuburan panjang, Balai Datuk Bandaro, apa atraksi yang perlu? Nah, ini perlu ini misalnya. Kemudian perlu homestay, dan seterusnya. Yang perlu dikembangkan ini. Nah, poin-poin ini diterangkan lagi di bawahnya sini. Nah, nih diterangkan lagi di sini. Nah, jadi poin-poin yang berada di sini diterangkan lagi di sininya. Sudah? Kalau sudah ya tinggal kita simpulkan. Nah, disimpulkan di sini bahwa untuk pengembangan pariwisata halal di Desa Pelangi maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Apa langkahnya? 2. Apa? Kemudian sarannya apa mungkin? Saran bagi pemerintah daerah misalnya. Nah, saran bagi pemerintah daerah ini sarannya. Saran bagi apa lagi? Bagi pengelola wisata misalnya. Nah, ini sarannya. Saran bagi wisatawan. Nah, ini dia. Nah, sudah selesai laporan Anda. Ini yang akan dinilai untuk pelaksanaan magang mandiri ya. Poinnya di sini. Jadi nggak perlu takut misalnya kayaknya saya nggak bisa magang di Padang, di tempat yang sudah saya harapkan sejak dulu karena adanya wabah COVID ini. Saya cuma bisa magang di travel agent dekat rumah saya di Sijunjung sana misalnya. Silahkan. Ya, ada banyak kemudahan. Jadi memang di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kira-kira begitulah surat An-Nasirah itu kan bilang begitu ya. Nah, jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini mungkin hikmah yang Anda rasakan dari kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam proses akademik ini selama mungkin pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari Ibu itu yang bisa Ibu share ya. Kalau seandainya Anda ingin bertanya, ini file yang tadi kita bedah ini boleh Ibu share lagi di grup grup Zoom meeting ini ya. Nah, silakan nanti kalau ada yang bertanya boleh langsung raise hand saja atau kalau malu boleh dibuat di chat room itu ya. Nah, kalau segan pula mau bertanya, silahkan. Buat di chat room itu. Ini Ibu share contohnya tadi ya. Mana dia? Bu Esri, untuk selanjutnya dibuka tanya jawab atau bagaimana? Silakan. Silakan pada mahasiswa yang masih bingung. Silakan raise hand saja atau langsung sajalah atau kalau tidak mau langsung ya ditulis di roomnya juga boleh. Itu filenya sudah Ibu bagi di grup ya. Ketuanya mana ini? Ketua kelas. Mana? Ibu. Siapa? Siti Asriani. Ya, Bu. Nah, Ibu panggil siapa? Asriani, Bu. Asriani. Asriani, apa kira-kira persoalan teman-temanmu apa?
Apa kira-kira Asriani, ada nggak persoalan? Atau lancar jaya saja semuanya? No problem, kami udah siap ke lapangan aja Bu, misalnya. Kira-kira apa? Ini Bu, mengenai surat, kata Ibu tadi kan ada surat yang dikeluarkan Bu. Iya, Misalkan kalau ada yang langsung, misalkan kayak di tempat Asriani zona aman kan Bu, bisa dia magangnya di kantor dinas pariwisata di Kabupaten Padang Lawas. Nah, sedangkan magang besok dimulai Bu, tanggal 12 Agustus. Ya. Suratnya itu belum ada keluar Bu. Suratnya diajukan ya. Terus? Berarti suratnya langsung besok aja diajukan Bu atau gimana Bu? Boleh langsung diminta ke Pak Agung, diuruskan setelah ini pun bisa. Jadi misalnya setelah ini ya boleh misalnya mau pindah lokasi atau mau di tempat yang lama saja untuk simple silahkan. Tapi kalau seandainya saya ingin ganti Bu ke daerah saya yang kira-kira lebih aman gitu ya. Nah itu boleh. Mau misalnya pindah terserah, mungkin konsekuensinya akan sedikit terlambat Anda memulai magangnya. Kalau di tempat yang lama tidak menjadi masalah, silahkan diteruskan. Di tempat yang lamanya di mana? Itu tempat di Dinas Pariwisata Bu, Dinas Pariwisata Padang Lawas. Itu sudah diterima di situ? Sudah Bu. Kalau sudah lanjutkanlah. Tinggal dijaga saja protokol COVID-nya ya. Tapi kalau misalnya Anda ragu, Anda boleh buatkan suratnya dengan Pak Agung. Nanti minta ke Ibu contoh suratnya Pak Agung. Kan sudah di-share kan ya Pak Agung? Sama Ibu Kabak sudah di-share itu kan? Nah, tinggal Agung listing saja mahasiswanya yang mau pindah ke kampungnya, cabut lagi surat yang lama dari instansi terkait. Ya. Jadi tinggal dihubungi instansi yang lama, Pak, ada sedikit masalah. Biasanya orang paham saja. Artinya, saya mungkin nggak jadi magang di tempat Bapak karena memang saya berasal dari zona yang kurang aman misalnya. Takutnya nanti akan berisiko bagi orang lain. Jadi alasannya halus saja seperti itu. Jadi saya mohon izin tidak jadi magang di tempat Bapak, saya magang di kampung saya sendiri. Tinggal dihubungi saja Pak Agung, lalu dibuatkan surat yang baru. Ya, kira-kira begitu Asriani. Ya, oke. Ada lagi kira-kira yang lain? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, siapa ya? Saya Tiara Mona Lisa Bu. Tiara Mona Lisa. Iya. Ya silakan Tiara. Saya mau bertanya tentang surat yang Ibu bahas tadi itu Bu. Ya, kan kata Ibu surat itu pas kami mau magang di instansi yang bersangkutan, kami itu belum pernah mengajukan surat tersebut Bu. Suratnya itu belum ada masalahnya. Iya, suratnya juga baru Ibu buat seminggu ini Tiara, karena memang kebijakan pada masa COVID ini semuanya memang serba mendadak. Jadi ketika kita melihat situasi tidak aman, maka mungkin kita bolehkan mahasiswanya pindah ke lokasi yang baru. Maka konsekuensinya agak mundur sedikit magangnya. Ya silakan misalnya ada travel agent di kampungmu misalnya, nggak jadi Bu, saya sebelumnya kamu magang di mana Tiara?
Tiara rencananya magang di Bukit Tinggi aja, Bu. Ah, di Bukit Tinggi. Lokasi tempat tinggalnya di Bukit Tinggi. Iya, Bu. Ya tidak masalah, tinggal diisi saja. Ini bisa format suratnya sudah ada sama Ibu, boleh. Nanti tinggal diisi lalu diajukan ke Kaprodi ya. Nanti Kaprodi yang mencarikan, nanti memintakan tanda tangan ke Pak Dekan. Oh, baik, Bu. Suratnya mana ya? Ini bentar ya Ibu carikan dulu. Mana dia? Ah ini. Nah. Tidak perlu juga datang ke kampus untuk pengurusnya. Jadi Anda tinggal isi saja bagian yang ada di surat itu, lalu kirimkan ke Pak Agung. Nanti Pak Agung yang mengurus di sini, lalu dikirim lagi ke Anda. Di mana bagian, di mana lokasi instansi di kampung Anda yang Anda ingin magang. Tapi kalau misalnya di lokasi yang Anda inginkan yang lama itu tidak ada problem, silakan teruskan saja. Kalau tinggalnya di Bukit Tinggi, magangnya di Bukit Tinggi ya sudah, kan sudah pas itu ya. Sudah pas itu. Ini maksud Ibu yang rencana semula misalnya jauh ya di Padang, tinggalnya di Sijunjung, itu kan jauh. Mungkin mau pindah ke daerah sekitar Solo misalnya. Silakan dibuat surat pengantarnya yang baru ya. Gaji bagaimana? Bu, jadi resmi kita mulai magang tuh kapan ya, Bu? Ke Kaprodinya lah ya, ke Pak Amsah ya. Ketika misalnya urusan persuratannya dirasa sudah selesai semua, lokasinya sudah fix, silakan ke lapangan ya. Berarti memang kita terlambat gitu ya, Bu ya? Sepertinya iya agak terlambat karena memang situasi COVID ini. Di listing lagi baik, Pak Bu. Agung ya, Pak Agung ya. Difikskan lagi tempat-tempat anak-anak kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang pindah, maka dikontak tempat yang lama. Kalau hotel kan, kalau di hotel magang sekarang banyak bermasalah kan? Atau di dinas pariwisata tidak diterima, maka di listing lagi. Artinya diperbarui lagi daftar tempat magangnya yang baru. Yang sesuai dengan zonanya masing-masing lah, zona daerahnya masing-masing. Itu dengan Pak Amsah nanti ya, silakan dengan Pak Amsah saja. Kalau Pak Amsah dengan Pak Agung, ya. Kalau Ibu kan terkait teknis begitu tidak sampai sedetil itu, ya. Jadi intinya memang Anda silahkan magang di zona aman Anda berada. Kalau seandainya lokasi yang Anda inginkan yang lama itu sudah menerima, silahkan lanjut saja. Tidak ada masalah ya. Asalkan jaga saja protokol COVID-nya. Karena Anda mungkin kuat, tapi ketika Anda pulang ke rumah, orang tua Anda bisa tertular. Dosen-dosen Anda yang sudah berumur bisa tertular. Karena mereka berada di kelompok yang berisiko tinggi untuk itu. Jadi tolong dijaga itu. Itu saja pesan Ibu. Kemudian nanti ya silahkan, karena ini magang mandiri, maka laporan magangnya harus dibuat sebagus mungkin. Kalau nanti misalnya Anda mengerjakan ini bagus, Ibu rasa ini bisa jadi bahan awal untuk penulisan skripsi. Skripsi tidak persis seperti ini, tentu lebih sulit dari ini ya. Tapi ini setidaknya bisa menjadi data awal.
Jadi kalau misalnya sudah ada pengamatan di desa A misalnya, ya skripsinya tentang desa A itu saja, diteruskan saja lagi laporan magangnya. Jadi sudah semi menulis skripsi ini ya. Jadi tidak repot-repot lagi untuk menulis skripsi nantinya. Makanya pilih lokasinya yang mendukung Anda lah untuk mendapatkan data ya. Itu mungkin dari Ibu. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak? Tidak, Bu. Terima kasih. Tidak. Paham semua ya kira-kira ya. Sukses untuk Anda semua. Sehat selalu untuk Anda semua. Mudah-mudahan magangnya ini cepat selesai. Cepat pula menulis laporannya. Selesai pula setelah ini menulis skripsinya. Jadi waktunya memang singkat saja itu. Ini semester berapa? Sekarang. 3,5 tahun itu sudah ada yang bisa wisuda ya. Ini kan angkatan perdana ya, angkatan pertama Parsha ya. Nah setelah itu bisa wisuda. Jadi cari tempat magang yang aman, data awalnya pun dapat. Ini anggap saja latihan membuat skripsi. Ya. Oke, good luck untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mahasiswa, Ibu Dr. Hesi yang telah memberikan arahannya mengenai coaching magang ini, dan juga dilakukan tanya jawab. Untuk selanjutnya bagaimana begitu? Tutup aja, Bu. Gimana? Semua di sana? Ada pertanyaan atau yang pertama bisa langsung Bapak atau ke saya juga, dan ke panitia ada beliau juga. Suara Pak Agung nggak kedengeran. Kayaknya Pak Agung mesti pindah dari situ. Itu bukan lokasi yang bagus untuk Zoom itu. Ada yang bisa dengar Pak Agung nggak? Ibu nggak bisa dengar? Suara Bapak terlalu kecil, Bu. Ah, suara kecil. Nggak bisa. Enggak, Nggak, Ibu nggak rasa kedengaran itu dia. Zoom-nya bermasalah. Itu lokasinya di lantai 3. Buktinya Ibu di lantai 2 nggak ada masalah. Kira Pak Agung Ya. bilang apa tadi? Udah closing ya? Jaringan Pak Agung kali itu, Bu. Nggak dengar. Laptopnya ganti deh. Itu laptop apa itu? Mungkin sudah tua kali. Jual aja, Pak. Jual aja. Ya. Kalau nggak laku kasih aja. Biar saya pulangin, Sama Bu. siapa? Ah, kasih sama Ulil. Ya, saya pulangin 200.000 ntar. Oke ya, karena Pak Agungnya sepertinya tidak bersuara, Ibu sajalah yang menutup ini ya. Oke, kita tutup pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live dulu ya. Ya, Bu.